Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Setelah di bagian pertama, Surah Bledek telah memaparkan sejarah tentang Sunan Kalijaga. Dan di bagian berikutnya ini adalah tentang beliau yang melakukan amalan tertentu yang diberikan oleh Pak D. Seperti apa sharingnya beliau tentang amalan tersebut? Cari tahu di bagian video ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke video ini, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Episode 24, aku dipanggil Mbah. Perintah tentang sholat malam yang harus dilaksanakan dengan penuh semangat memang aku telah laksanakan. Bacaan dan amalan yang disarankan juga aku selesaikan penuh keikhlasan. Aku baru merasakan, ternyata sholat malam memang memberikan dampak yang luar biasa bagi perasaanku. Ketenangan, kebahagiaan, tak ada kesedihan yang mendera hati lagi. Semua pekerjaan sepertinya sangat mudah diselesaikan. Hampir tidak ada perasaan khawatir terhadap sesulit apapun pekerjaan yang dikerjakan. Masya Allah. Tidak seperti dahulu. Aku memang orang yang sangat terburu-buru, sehingga perasaan tergesa dan tidak tenang selalu menghantui pada setiap pekerjaan. Banyak pekerjaan yang harus aku ulang karena kesalahan-kesalahan akibat terburu-buru. Setelah rutin sholat malam, tidak lagi terjadi seperti itu. Sore itu, secara tidak sengaja aku mampir di rumah Pak D. Tidak tahu apa sebabnya. Seperti ada perasaan yang menggiringku untuk mampir di rumah Pak D. Jika seperti ini, biasanya pasti ada sesuatu di rumah Pak D. Dan dengan kemampuan Pak D, aku memang sengaja dipanggil untuk datang. Setiba di rumah Pak D, ada beberapa orang lelaki setengah baya sedang duduk dan berbincang serius. Aku tak berani masuk, maka aku putuskan untuk duduk di teras saja sambil memainkan Android di tangan. Tiba-tiba Pak D memanggilku dan menyuruh masuk. Kemudian aku diperkenalkan dengan tamunya Pak D. Yang pertama adalah kepala desa. Dua orang lainnya adalah anggota DPRD. Aku tidak mengenalnya. Masing-masing memperkenalkan nama saat salaman. Dan aku diperkenalkan sebagai murid Pak D. Aku kaget. Harusnya diperkenalkan sebagai adiknya, malah diperkenalkan sebagai muridnya. Ini murid saya. Dia nanti yang akan menyelesaikan masalah bapak semua, ucap Pak D memperkenalkan aku kepada mereka. Aku tertunduk malu, berpikir keras, apa yang harus aku lakukan? Selama ini tak ada ilmu macam-macam yang pernah Pak D ajarkan. Seingatku hanya amalan-amalan keagamaan dan bacaan-bacaan yang juga berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada yang neko-neko. Apa yang harus aku lakukan? Benar-benar kebingungan. Kutatap Pak D sekejap. Aku ingin tahu apa maksud Pak D dengan berbuat begitu. Sudah sana, ambil wudhu. Yang benar ya. Aku paham. Jika diperintahkan wudhu yang benar, pasti ada perintah dan kejadian besar yang akan aku alami. Akhirnya aku ke belakang, mengambil wudhu dengan benar. Apa itu wudhu yang benar? Wudhu dengan benar adalah wudhu dengan khusyuk. Tidak hanya berniat kemudian membasuh seluruh anggota wudhu, tetapi setiap anggota wudhu yang dibasuh harus dimaknai dengan permohonan ampunan atas dosa yang telah dilakukan. Mulai dari mencuci tangan, sambil memohon ampun atas apa yang telah tangan lakukan sejak bangun tidur tadi. Jangan-jangan ada tulisan yang sudah terkirim kepada orang lain yang menyebabkan orang sakit hati. Tulisan yang menyakiti hati teman-teman. Atau jari-jari tangan yang telah berbuat jahat. Sambil mencuci, sambil mengingat-ingat kembali jari tangan mana yang telah berbuat dosa. Kemudian memohon ampunan. Berkumur-kumurlah dengan benar. Sambil berkumur-kumur mengingat-ingat hari ini apa yang telah diucapkan mulut. Jangan-jangan sejak bangun pagi tadi mulut telah berkata kasar dengan orang yang ditemui.
Mulut telah memaki-maki, mulut telah berbohong, mulut telah berkata sombong, diingat-ingat semuanya. Kemudian diakui dan berniat tidak akan mengulanginya lagi. Lalu memohon ampunan atas semua dosa yang telah dilakukan mulus. Ketika mencuci muka, mengingat kembali apa yang telah dilakukan mata. Dosa apa yang diperbuat mata sejak bangun pagi tadi hingga saat ini? Mata nakal pada siapa? Apa saja yang telah dilihat dan lain-lain. Kemudian mengakui dan menginsyafi meminta ampunan pada Ilahi Robbi. Demikianlah seterusnya hingga seluruh anggota wudhu terbasuh semua dan seluruh anggota wudhu telah dimintakan ampunannya. Diakhiri dengan doa, berdoa agar dijadikan anggota tubuh bersih, agar hati jadi bersih, agar digolongkan dalam orang-orang yang taubatnya diterima. Setelah selesai wudhu, aku kembali ke ruangan tengah. Tamu yang ada tadi sepertinya diperintahkan untuk menanti wudhuku selesai. Aku tak tahu apa yang dikatakan Pak Ade kepada mereka semua. Sudah sana, ajak mereka sholat sunnah mutlak. Kamu yang jadi imam. Aku tak menjawab, hanya mengerjakan apa yang diperintahkan. Orang-orang tadi pun diam, hanya gerakan berderet di belakangku pada posisi makmum. Lalu aku mulai sholat sunnah mutlak, hanya berniat melaksanakan sholat sunnah mutlak. Sesuai sunnah, tak ada hajat apapun. Tiba-tiba aku tersadar. Aku duduk. Orang tadi duduk bersila di depanku, menunduk seperti tersipu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Iya mbah, kami akan mencoba berubah. Insya Allah kami siap akan bekerja menjaga amanah. Seirama mereka berkata pelan. Aku bingung. Apa yang telah aku lakukan? Aku dipanggil mbah. Gila mereka. Padahal kami seumuran saja. Mengapa aku dipanggil mbah? Pasti ini pekerjaan Pak Ade. Nanti pasti akan aku tanyakan. Aku akan minta penjelasan detail. Mengapa aku yang diperintahkan jadi imam sholat sunnah mutlak tadi? Dan kemudian mereka bertiga memanggilku mbah. Bukan orang sembarangan loh. Mereka adalah kepala desa. Dan dua orang lainnya adalah anggota DPRD. Aku belum pulih dalam kesadaran penuh. Mereka bertiga minta izin untuk pamit. Sebelumnya ketiganya menunduk memberi hormat dan salaman, mencium tanganku pelan. Tak sempat berpikir panjang. Semua berlalu begitu cepat. Bertanya pun aku belum sempat. Dasar Pak Ade, ada-ada aja kelakuannya. Setelah semua orang pulang, aku coba tanyakan Pak Ade, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Mengapa mereka sebut aku mbah? Juga manggut-manggut. Pak Ade malah balik nanya, apakah aku pernah nanya ketika aku tidak sadarkan diri? Waduh, aku jika berdebat dengan Pak Ade, meskipun aku selalu menang, tetap aja tidak ada untungnya. Akhirnya aku pamit pulang. Saat itu Pak Ade tak izinkan aku pulang. Kita nanti maghrib berjamaah di sini saja. Ada sesuatu yang ingin aku berikan kepadamu. Senang banget rasanya. Pasti sesuatu yang sangat berharga. Tumben kali ini Pak Ade memberikan ilmu tanpa aku minta. Biasanya aku merengek-rengek dulu, baru aku diberikan sesuatu. Jangan senang dulu. Ini berat untukmu. Jika tak kuat nanti akan jadi masalah. Harus serius dan semangat. Pastilah, semoga saja aku semangat dan kuat Pak De. Adzan maghrib berkumandang. Kami pun sholat berjamaah. Bertiga dengan Rima istri Pak De yang sedari tadi asyik masak di dapur seraya beres-beres bekas suguhan tamu sore tadi. Sejak maghrib hingga adzan isya berkumandang, bacaan dan amalan tak satu pun yang terlewatkan. Mulai membaca surah Yasin, Al-Waqiah, Al-Jin, hingga surah-surah pendek juz 30. Aku hanya mengikuti setiap ucapan Pak De. Sholat isya selesai dan wiridan pendek juga sudah diselesaikan. Kita makan dulu, kata Pak De yang dilanjutkan dengan berdirinya Rima istri Pak De ke dapur menyiapkan segala sesuatunya. Selesai makan, dalam suasana santai Pak De menyandarkan duduknya pada dinding ruangan. Tak lupa, rokok gudang garam merah kretek diisap lama. Sangat asyik menikmati rokoknya. Aku hanya diam saja. Sudah berniat tidak akan tanya-tanya. Aku hanya berharap segera mendapatkan apa yang tadi dijanjikan. Janji tak kunjung terucap, tetap aku tahan. Pura-pura mengulang ayat-ayat Al-Quran. Beberapa surah sudah aku baca. Pak De tak juga selesai menikmati rokoknya. Habis satu batang, dilanjut ke batang berikutnya. Tetap aku tenangkan hati. Bersabar. Aku tidak ingin memaksa Pak De, meski dalam hati
Jika itu terjadi, pasti Pak De tahu suara hatiku. Pasti batal nanti apa yang akan diberikan. Sekarang, dengarkan. Tiba-tiba Pak De membuka obrolan. Aku menyimak dengan seksama. Apa gerangan yang akan diberikan Pak De padaku? Mulai sekarang, jika kebetulan kamu tidak sadarkan diri, tiba-tiba, berarti ilmu yang aku ajarkan sudah masuk ke dalam dadamu. Apakah aku kerasukan, Pak De? Bukan, itu bukan kerasukan, tetapi ilmu yang sudah kamu kuasai mengeluarkan diri. Mengapa Pak De dan aku tidak sadarkan diri jika peristiwa itu terjadi? Kali ini mumpung Pak De menjawab pertanyaanku, aku harus menggunakan kesempatan untuk bertanya sebanyak yang aku bisa. Jika kondisi seperti itu kamu sadar, nanti pasti sombong dalam dirimu atau diriku akan membesar. Bahaya buat akidah kita. Oh, panjang oku. Makanya, ketika kondisi seperti itu terjadi, tidak mungkin kamu dalam keadaan seorang diri. Orang yang ada di depanmu akan dipilih. Tidak semua orang akan menemukan kondisimu tidak sadarkan diri itu. Terus, apa yang harus aku lakukan, Pak De? Pak De diam saja dan tiba-tiba Pak De jatuh. Tidak sadarkan diri. Rima dengan cekatan mendekat, merangkul Pak De dan mendudukkan. Assalamualaikum cucuku. Jadi orang itu jangan banyak tanya. Lihatlah umatnya Nabi Musa, ya, yang dikutuk jadi kera. Mengapa? Karena dia banyak bertanya. Tak cukup dengan pengetahuan yang dimilikinya. Belum kuasa mengamalkan sudah bertanya dan meminta ilmu baru lagi. Rasakan dan nikmati dulu apa yang sudah ada, hingga kamu merasa nikmat ibadah itu memang ada. Mengapa para nabi dan sahabatnya mampu menghabiskan malam setiap harinya? Itu karena nikmatnya ibadah malam yang tidak terkira. Jadi saranku adalah, nikmati dulu apa yang sudah jadi kebiasaanmu. Nanti dia akan jadi hadiah buat keseriusan dan semangatmu. Assalamualaikum. Suara dari mulut Pak De tapi bukan logat dari Pak De. Aku yakin betul suara itu sudah sering kami dengar. Sudah berkali-kali mengalami, hingga tak ada rasa takut lagi. Tak ada debaran-debaran lagi. Suara itu udah aku anggap suara dari gurunya Pak De yang dari alam gaib itu. Namun aku masih penasaran. Siapakah guru Pak De itu? Apakah suara itu adalah suara gurunya Pak De atau suara ilmu yang ada pada dada Pak De seperti suaraku yang keluar kepada 2 orang anggota DPRD dan 1 kepala desa tadi? Pertanyaan itu masih berkecamuk dalam hatiku. Pak De sadar, meminum air putih segelas besar, dan seakan orang yang bangun tidur, Pak De mengambil rokoknya lagi, menyulutnya seperti tak pernah terjadi sesuatu. Heran, apakah sore tadi aku juga seperti itu? Aku masih bertanya-tanya. Pak De tak memberikan jawabannya. Haruskah aku paksa atau biarlah waktu yang akan menjawabnya? Yang jelas, saat ini aku juga sudah tidak sadar dan memberikan petua kepada orang-orang tadi tanpa aku sadari. Dan hari ini adalah pengalaman pertama aku tidak sadar seperti Pak De juga. Episode 25 Pelajaran Tauhid. Malam ini aku kembali ke rumah Pak De. Sebuah keraguan menyelimuti pikiranku. Bagaimana bisa ragu-ragu tiba-tiba muncul dalam pikiranku? Beberapa pertanyaan aku sampaikan. Panjang Pak De memberikan wejangan. Meragukan kemampuan Allah untuk bisa menghidupkan kembali yang sudah mati. Mudah bagi Allah, tapi banyak yang ragu-ragu. Jadi taatnya karena takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan dia dengan sekali perintah bangkit dia. Ditanya kenapa? Kok sampai bilang begitu? Allah mampu ampuni siapa saja. Sementara kamu jarang memaafkan orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ciptakan kamu. Jika kamu salah, diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih memberikan toleransi. Kadang-kadang dalam kondisi takut yang luar biasa itu, seseorang mengatakan perkataan-perkataan yang kalau dalam kondisi normal dia bisa kafir, tapi gara-gara kondisinya itu tidak biasanya, dia masih ditoleransi. Seperti orang yang bahagianya lagi memuncak. Orang kehilangan unta dengan segala perbekalannya di padang pasir, sudah tak bisa menunggu, hanya menunggu ajal menjemput. Ia duduk di bawah pohon, ternyata unta dan bekalnya datang kembali lagi. Saking senengnya, ya Allah Tuhanku, aku hambamu. Saking senengnya dia salah ngomong. Kalau dia sadar ngomong seperti itu, dia udah kafir tuh. Ya maksudnya gitu ya teman-teman ya. Ini emang
Pak di Surah Bledek ilmunya luar biasa nih. Kita harus mencerna kalimat-kalimatnya teman-teman ya. Harap sabar dan cerna kalimat-kalimat dari Pak di Surah Bledek. Oke, kita lanjut. Aisyah radhiyallahu anhu juga pernah ketika malam-malam dikira sudah tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka selimutnya kemudian pakai sandal. Buka pintu pelan-pelan. Jangan-jangan ke istri yang lain, pikir Aisyah radhiyallahu an. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa di sana, mendoakan sahabatnya yang telah wafat di Baqi, makam kaum muslimin. Ketika melihat Rasulullah telah selesai, Aisyah yang mengintip dari balik pohon. Ketika mau balik pulang, cepat-cepat dia masuk ke kamarnya. Karena hari sudah tengah malam, dilihat Rasulullah ketika masuk kamar. Selimutnya naik turun, naik turun, naik turun. Ada apa? Kamu kok seperti itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya? Tanya Aisyah radhiyallahu anhu. Mustahil pertanyaan itu. Tapi karena ketakutan dia tak bisa menutupinya, diterima meragukan hari kebangkitan itu. Akidahnya orang-orang zaman dulu, mereka meragukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang kita harus pelajari tentang hakikat iman dan kufur ini. Karena kalau kita sampai salah dalam memahami fatal akibatnya. Ada temen Pak di Surah Bledek nih, baca Al-Quran lancar, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Tapi pada akhirnya dia masuk Kristen kurang lebih 10 tahun. Bagaimana caranya agar teman saya mau kembali Islam? Kalau hasilnya harus kembali sama lagi, aku gak tahu caranya. Bagaimana? Tidak ada yang menjamin. Kalau bagaimana cara dia mendakwahi, aku bisa berikan caranya agar kembali, juga tidak ada jaminan. Rasulullah saja beliau tidak bisa mengislamkan orang, beliau hanya berdakwah. Anda harus belajar Islam yang baik dulu. Pendakwah harus pintar, harus kuasai dulu pelajari Islam dengan baik dan benar. Jadilah seorang muslim yang baik berdakwah dengan sikap kita. Sebelum berdakwah dengan lisan kita, walaupun sudah begitu, tetap gak ada jaminan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum mendakwakan Islam. Beliau juga dikenal sebagai orang baik, diakui dan akhlaknya luar biasa, jujur, amanah, tidak pernah bohong, enggak pernah segala yang jelek. Ketika mereka berselisih tentang siapa yang akan meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya, mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai penentu. Kemudian orang itu damai lagi. Mereka langsung memberi gelar orang gila. Padahal mereka tahu persis Muhammad Rasulullah tidak gila, bukan penyihir, bukan pendusta. Jadi caranya kita harus belajar dulu dengan sikap dan tutur kata yang baik. Kemudian kita pelajari secara sebab akibat. Apa sih yang menyebabkan dia pindah agama? Karena duit? Ya harus menggunakan cara yang sama dong. Ada orang yang benci sama Islam, tapi jadi cinta dunia ketika dia di dunia tidak pakai hitung-hitungan. Berbalik menjadi cinta. Ketika seorang yang masuk Islam waktu Fathul Makkah, ia bercerita paling benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terus mengasihi. Akhirnya berbalik, dia sangat mencintai Rasulullah. Pelajaran tauhid yang disampaikan dalam bentuk teori, tapi kita juga butuh praktek dan aplikasinya. Langkahnya, tanya penerapannya. Itu juga kita perlukan. Belajar tauhid bukan berarti hanya duduk di masjid, membaca kitab tauhid, tapi juga beramal. Karena itu ketika belum menggambarkan bagaimana perilaku Nabi akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kau katakan? Tidak mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengkaji, belajar, mengajar. Akhlak Rasulullah yaitu Al-Quran, perilaku tingkah lakunya, tidak tanduknya, setiap gerak-geriknya, betul-betul mencerminkan Al-Quran. Karena itu jadilah orang yang bukan hanya lisannya, tapi tingkah lakunya, prakteknya, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran bukan hanya dalam tahap ihsan atau ucapan teori pembahasan yang disampaikan di masjid atau di kelas, tapi ajarkanlah secara praktek. Contohkan bagaimana beriman dan bertakwa dalam bentuk tindakan nyata, tindakan konkret dalam kehidupan. Iman itu ternyata bukan hanya teori, betul-betul menjadi landasan kehidupan yang bukan hanya mata pelajaran yang disampaikan. Kunci kalau kita ingin kembali wujud kebudayaan bagi masyarakat kita itu kembali kepada iman, mengembalikan iman tauhid. Karena itu adalah janji Allah, laki-laki atau wanita dan dia benar-benar beriman, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram, kehidupan yang berjuang menegakkan dalam lisan lebih dalam tindakan nyata, dalam pelajaran, dalam keteladanan nyata. Rasulullah memberikan petua, apabila orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada mereka. Bila kita suka orang bersikap ramah santun kepada kita, kita juga harus ramah dan santun kepada mereka. Dan
apa yang kita tidak suka untuk didatangi dengannya. Jangan kita sukai untuk kita lakukan kepada orang lain. Bila kita tidak suka ghibah, ya jangan suka menggibah orang lain dong. Kita tidak suka orang menertawakan kita karena kesalahan kita, ya kita jangan suka menertawakan kesalahan orang lain. Pak D menarik nafas dalam-dalam, kemudian terdiam. Pak D berdiri ke dapur. Tak lama, suara gemerisik air. Pak D berwudu. Aku pamit pulang pada Rima, istri Pak D. Kita masuk ke episode 27 ya. Episode 26-nya udah nggak ada di Kaskusnya Surabaya 746. Oke teman-teman, kita masuk ke episode 27, Kepalang Basah. Sepertinya aku tersesat. Entah karena otakku yang belum siap atau hatiku yang lagi tergoda. Tidak sengaja, banyak orang yang datang ke rumah, lalu bertanya-tanya tentang pekerjaan, tentang pengobatan, tentang karir, tentang jodoh. Benar Pak D pernah berkata, suatu ketika aku akan bimbang. Ada beberapa pilihan, jadi dukun, jadi tabib, jadi paranormal, atau jadi pedagang. Berarti saat ini aku kena batunya. Namanya juga orang datang ke rumah. Tamu kan, mustahil kan disuruh pulang. Tak etis jika ditolak atau dikunci pintu. Mau tidak mau segala obrolan direspon lah. Setiap pertanyaan harus aku nikmati. Menjadi beda sebenarnya sulit. Harusnya memang nikmatnya jadi orang kebanyakan. Betapa tidak. Sekali waktu sekelebat bayangan lewat. Sorot mata tajam mendekat. Beruntunglah jika hanya lewat. Kalau mendekat lalu menyapa, bulu kuduk berdiri tiba-tiba. Aduh. Kadang bau bangkai menyengat seketika. Tak tahu asalnya dari mana. Mau muntah terpaksa tutup hidung. Kadang cahaya merah seperti bola api jatuh di atas kepala. Mana enaknya coba hidup dalam kewaspadaannya begitu rupa. Sebelum sempat mampu membendung semua, malu rasanya aku datang ke rumah Pak D. Cuma beberapa kali saja Pak D datang dalam bentuk mimpi, memberikan nasihat agar selalu waspada. Hidup memang tak gampang, selalu ada cobaan. Perhatikan teman-teman, hidup memang tak gampang, selalu ada cobaan. Sedangkan setiap orang cobaannya berbeda. Ada yang dicoba dengan harta, maka sejak bangun tidur hingga mau tidur lagi hanya urusan harta yang ada di kepala. Berpikir keras bagaimana mendapatkan harta sebanyak mungkin, kemudian berpikir bagaimana menyimpannya, bagaimana membelanjakannya. Kalau bisa berbuat culas, pasti akan berbuat culas tuh. Sementara jin Qor-in yang ada di sekeliling kita, dengan keahliannya dia tahu apa mau kita. Dia juga tahu bagaimana mengajari kita dengan cara membisikkan teknik dan metode agar segera mendapatkan harta. Dia bisa memberikan peluang-peluang terbaik untuk mengajari kita cara mudah dan cepat untuk mendapatkan harta. Secara logika, apa yang dilakukan tidak akan melanggar hukum, tidak juga melanggar syariat agama. Kadang-kadang, namun cara menggelincirkannya melalui asyiknya mencari dan mengumpulkan harta, lalu berpikir keras bagaimana menikmati harta tersebut. Tak sedikit yang dicoba dengan wanita. Anehnya mereka yang dicoba dengan wanita, sejak kecil sudah diajari oleh jin Qor-in bagaimana cara memikat, bagaimana cara agar lawan jenis yang melihat mampu terpikat. Jika wajah tampan dan cantik, maka ketampanan dan kecantikan yang akan jadi senjata pemikat. Jika kedudukan, maka kedudukan akan mampu digunakan untuk memikat lawan jenis. Semua sudah ada pasangannya. Lawan jenis merasa nikmat berada di dekatnya, entah karena kecantikannya, bentuk tubuhnya, aroma wanginya, kata-katanya. Semua yang dibutuhkan untuk memikat lawan jenis sudah dipersiapkan oleh jin Qor-in sejak kita belum beranjak dewasa. Jadi, bagi mereka yang punya daya pikat terhadap lawan jenis, akan menemukan temannya sendiri nih. Bisa dalam bentuk kecerdasan yang luar biasa, hingga lawan jenis menjadi kagum kepadanya. Akhirnya siang malam yang terpikir adalah bagaimana agar lawan jenis menjadi senang kepadanya, bagaimana berbuat agar nikmatnya terasa. Beda halnya dengan orang yang digoda dengan kedudukan. Segala macam sarana dipersiapkan, mulai dari kecerdasan, teman-teman yang nantinya akan jadi pendukungnya. Tips dan trik untuk menjadi pemimpin yang sukses telah ada sejak masih belia. Jin Qor-in sudah persiapkan dengan lengkap dan siap menggelincirkan kita. Luar biasa berat memang jika kebetulan kita memiliki ketiganya. Pemikat lewat harta, kedudukan, dan lawan jenis. Harta, tahta, wanita. Waduh, berat banget tuh.
Apa saja yang dilakukan setiap saatnya hanya bagaimana mengambil manfaat untuk kesenangan dari salah satu kelebihan yang dimiliki. Jika lengah sedikit saja, pasti tergelincir, hilang semua ketaatan, dan kian hari kian jauh. Waktu tak terasa berputar, sebentar pagi, sebentar siang, lalu malam lagi. Demikian juga aku saat ini. Terjebak yang namanya kebiasaan. Entah dari mana mereka dapat kabar. Aku bisa begini dan begitu. Lalu berduyun-duyun datang. Lupa pagi, siang, sore atau malam. Datang dan minta pertolongan. Kadang hanya curhat saja, tak minta solusi juga. Memangnya aku ahli terapi. Nyatanya aku tak tahu apa-apa. Ada yang datang minta dicarikan jalan keluar dari rezeki yang kian hari kian seret. Padahal mereka tak tahu rezekiku juga seret. Malah diminta mencarikan jalan keluar. Coba aku bisa, pasti aku cari sendiri jalan keluar untukku. Yang menggelikan itu jika ada remaja putri yang datang, ingin agar putus dengan pacarnya. Katanya sudah tidak nyaman berhubungan dengannya. Lah, kan seharusnya gampang, tinggal sampaikan putus, selesai. Malah minta nasihat bagaimana mengutarakannya. Selang tak berapa lama, pacarnya yang meminta putus. Tadi juga datang, minta nasihat agar pacarnya kembali cinta kepadanya. Katanya masih sayang dengan wanita itu. Kan jadi repot. Urusin yang seharusnya mudah jadi sulit. Dan aku yang jadi tumpahan curhat. Heran. Belum lagi, tak sedikit suami istri yang belum punya anak datang minta nasihat agar segera punya momongan. Katanya udah berobat kesana kemari tak membuahkan hasil juga. Setelah ditanya, berapa kali seminggu berhubungan? Mencengangkan. Berhubungan 2 bulan sekali mau dapat momongan. Coba kerjakan setiap malam. Mungkin saja segera dapat momongan ya. Ya, wallahu alam. Dan masih banyak lagi. Pokoknya, hari-hari jadi penuh tamu. Apa yang harus aku lakukan? Menolak mereka datang? Bukan adat ketimuran kalau begitu. Jika datang kepada Pak D, pasti hanya jadi bahan tertawaan. Ya Allah, emang gitu ya. Efek dari amalan-amalan. Kita harus mampu mengendalikannya. Oke, kita masuk ke episode 28. Pak D tiada lagi. Malang tak dapat diraih, untung tak dapat ditolak. Pak D kena serangan jantung, tak terselamatkan. Hanya butuh 3 jam untuk melenyapkan sebuah nyawa. Innalillahi. Pak D kembali kepada yang kuasa. Kebetulan saat itu aku tak ada di desa, jadi tidak menemui langsung sampai pada proses pemakaman Pak D. Hanya mendengar cerita dari saudara yang kebetulan menghadapinya. Katanya sempat dibawa ke puskesmas. Hanya beberapa saat dikembalikan lagi ke rumah. Jasad kemudian dimakamkan. Seperti kebanyakan orang. Bagaimana nasib pelajaran dan guru Pak D? Padahal keinginan pertamaku adalah ingin mengetahui siapa guru Pak D sebenarnya. Setelah Pak D tak ada, pupus semuanya seketika. Pelajaran yang telah aku terima belum seberapa. Masih 99 tingkatan lagi. Baru selesai tingkatan pertama. Aku harus bagaimana? Hingga suatu malam, aku bermimpi ketemu Pak D. Bermimpi orang yang telah meninggal, antara percaya dan tidak. Seperti yang pernah Pak D ujangkan, hanya mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar bermimpi beliau. Selebihnya adalah mimpinya diserupai oleh jin atau setan. Tapi entahlah. Teman-teman di sini ada yang pernah bermimpi Rasulullah? Masya Allah. Kalau kalian udah pernah bermimpi, kamu luar biasa. Pak D sudah tak ada lagi. Pertanyaan baru muncul. Siapakah orang yang gak ada dalam mimpi kita? Kata Pak D dalam mimpi itu, amalkan semua ajaran yang telah aku berikan. Itu semua adalah intisari dari ajaran agama. Dengan istiqomah mengamalkannya, kau akan tenang. Rezekimu dijamin tak akan kekurangan. Jika mengalami kebingungan terhadap pelajaran yang sudah ada, pasti kau tak punya tempat untuk bertanya. Makanya, sering-sering baca Al-Quran dan terjemahnya. Kalau perlu, tafsirnya dan rujukan hadis yang sahih. Insya Allah akan mengerti perlahan-lahan. Lanjut Pak D. Hanya itu mimpi yang aku ingat. Selebihnya adalah setiap pelajaran tentang alam gaib yang memang disembunyikan. Sementara alam gaib yang beredar di masyarakat adalah tentang makhluk halus. Itu bukan alam gaib yang dimaksud dalam ilmu agama, coy, teman-teman. Bukan kayak gitu maksudnya. Entah mengapa kematian Pak D tidak meninggalkan kesedihan yang mendalam. Padahal jelas-jelas dia adalah saudara tertua.
juga jadi guru spiritualku. Setelah malam aku mencoba mengheningkan diri pada malam-malam ketika dini hari baru aku sadari. Kematian memang sudah sebuah perjalanan. Lahir, besar, dewasa, tua, kemudian meninggal. Semua akan mengalaminya. Padahal orang-orang sudah datang dan meminta petunjuk kepadaku soal-soal yang berkaitan dengan makhluk halus, gangguan makhluk halus, hingga meramalkan nasib. Heran juga, aku saja sangat membenci yang namanya ramalan. Jelas-jelas bertentangan. Tapi apa mau dikata, namanya juga tamu. Harus dilayani dong, harus dihormati. Di samping itu, yang mengherankan adalah mengapa orang begitu tergila-gila dengan yang namanya makhluk halus dan cerita horor yang mengikutinya. Padahal yang ada hanya rasa takut. Kemudian olahan rasa takut menjadi konsumsi. Sepertinya bulu kuduk berdiri adalah seni tersendiri ya. Ketika benar-benar berhadapan langsung mungkin saja akan jerah selama hidupnya. Aku saja ketika bersama Pak Ade mengalami langsung melihat bentuk jelmaan jin dan makhluk halus lain dalam wujud yang beraneka ragam. Karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya tidak lagi mengerikan. Seperti halnya hewan, ketika pertama kali melihat ular besar dengan lidah menjulur tepat di depan mata sangat dekat, takutnya akan melekat seumur hidup. Namun karena kebiasaan, jadi tak terasa apa-apa. Lihat saja penyayang ular, mereka tidur dengan ular, tidak ada rasa takut sama sekali. Lantas, bagaimana petualanganku ketika Pak Ade sudah tidak ada lagi? Apakah akan menarik untuk diceritakan? Entahlah. Sepertinya hidup normal adalah jalan terbaik buat setiap orang yang pernah bergaul dan makhluk halus. Oke teman-teman, kita sampai ke episode 29 dengan judul Indigo. Ponakanku bertanya, "Kek, Diman mau nanya. Abdi selalu menangis setiap senja. Bila melihat jendela selalu menangis, katanya takut." Lanjutnya, Diman adalah keponakanku perempuan, punya anak 3. 2 di antaranya perempuan, sudah besar, 1 lulusan SMA, adanya masih SMA. Anak terakhir laki-laki, Abdi namanya, kelas 4 SD. Kata ibunya, Abdi pernah bercerita melihat nenek rambutnya putih mencoba melambaikan tangannya. Ketika itu memang waktu senja, setelah hujan. Abdi melihat jelas, dikira nenek tetangga. Jadi didatangilah nenek yang memanggil tersebut. Katanya Abdi diberi uang kuno atau binggul, seperti uang bekas Belanda. Terbuat dari kuningan, tapi lebih mirip tembaga. Dikalungkan nenek di leher Abdi, ibunya tak melihat. Ketika aku bertemu Abdi, juga tak terlihat ada kalung melingkar di lehernya. Semenjak mendapat kalung itu, kata Niman, ibunya Abdi, Abdi bisa melihat makhluk halus. Makanya setiap senja dan keluar rumah, dia selalu menangis dan ketakutan. Suatu ketika, aku datang ke rumah Abdi. Ku coba cari apa sebenarnya uang, menyaji, penyebab hingga Abdi bisa melihat bangsa jin tersebut. Orang lain barangkali akan menyebutnya indigo. Namun, bagiku, indigo bukanlah hal istimewa. Mampu melihat bangsa jin sepertinya tak ada gunanya. Jika salah gunakan, kita akan menjadi tersesat dalam kesesatan yang nyata. Juga jika kurang kuat iman, akan diperdaya bangsa jin. Jangan-jangan malah menjadi pengikutnya dan kian tersesat. Setelah mengajak Abdi bercerita dengan bahasa anak, aku dapat mengambil kesimpulan. Ternyata Abdi melihat bangsa jin tersebut bukan karena kalung yang diberikan nenek tersebut. Penglihatan semacam itu akan datang dan pergi secara tiba-tiba tanpa dikehendaki. Jadi salah satu tipu daya bangsa jin adalah memberikan semacam benda yang kemudian dianggap keramat atau memiliki kekuatan oleh pemakainya. Nah, disinilah letak awal mula kesyirikan yang menggelincirkan. Oleh karena Abdi masih kecil, mau tidak mau, aku harus membujuk agar masalah melihat bangsa jin jangan menjadikan suatu kelebihan. Anggap biasa saja seperti melihat makhluk lain pada umumnya. Juga agar tidak takut. Manusia lebih sempurna dan lebih memiliki kekuatan dibanding makhluk lain. Makhluk lain uang ada di bumi ini nih. Beberapa hari setelahnya, aku merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiranku. Sama sekali tidak enak. Dada rasanya sesak. Bernafas susah. Tubuh seperti ada yang menindih. Kaki sangat berat dilangkahkan. Sehingga aku putuskan untuk mengamalkan kembali ajaran yang telah Pak diturunkan. Membaca surah jin. Aku tahu konsekuensinya adalah aku akan berhadapan dengan bangsa jin. Bisa melihat mereka. Ku coba mencari tempat di musola beberapa ratus meter dari rumah.
dengan harapan dapat dengan khusyuk melaksanakan. Juga jika terjadi keributan, hanya aku yang mendengarkan. Dan biasanya jika kita bisa melihat mereka, kemungkinannya hanya dua. Kita digoda dan terpengaruh olehnya, atau menjadi musuhnya karena dianggap menghalangi dan mengganggu kebiasaannya. Ketika itu, malam Sabtu. Aku tak berani mengamalkannya pada malam Jumat. Di samping sangat berat, karena malam Jumat adalah malam istimewa. Sebaiknya malam Sabtu, sisa malam menjelang liburan pagi harinya. Selesai membaca surah jin, seperti yang diperintahkan Pak D, yaitu membacanya dari belakang sampai ke depan. Begitu selesai, tampaklah dua alam secara nyata. Sepertinya mata kanan melihat alam nyata, dan mata kiri melihat alam gaib. Mulanya, sempat juga merasa takut, karena Pak D telah tiada. Jika terjadi sesuatu, aku minta tolong pada siapa? Tak ada tempat untuk minta tolong, tak ada tempat untuk berkomunikasi. Dan benar-benar di luar akal sehat, di mana tempatku berada ternyata tak jauh dari situ, ada sebuah istana kecil, berwarna merah jingga, menyala-nyala. Istananya seukuran rumah kira-kira 15 kali 15 meter, penghuninya sepi, hanya lampu warna-warni. Sebenarnya aku ingin sekali menjauh dari tempat itu, dalam hati. Untuk apa juga berkomunikasi dengan mereka? Toh, kita tak ada ikatan keluarga, juga aku tak punya keperluan dengan mereka. Barangkali mereka saja yang ingin coba menggoda. Mulanya, aku hanya ingin melihat makhluk apa sebenarnya yang menggelayuti tubuhku sehingga terasa berat. Kepalaku seakan ada yang menindih. Saat itu, aku amati sekelilingku, tak ada apa-apa. Perasaan berat tiba-tiba sirna dari seluruh tubuhku ketika selesai membaca surah jin tersebut, berbarengan dengan pandanganku yang mampu melihat dua alam sekaligus itu. Begitu aku mau melangkah menjauh dari tempat itu, tiba-tiba sebuah suara memanggil namaku. Seingatku mirip suara Pak D. Bergegas aku toleh, soalnya ketika Pak D meninggal memang aku tak menghadiri hingga pemakamannya. Begitu aku toleh, memang benar, seluruh tubuhnya mirip Pak D. Sebentar aku tersadar, mustahil ada Pak D. Pak D telah meninggal dan tidak mungkin datang dalam bentuk asli di alam gaib. Aku kuatkan hati, itu bukan Pak D, itu bukan Pak D. Akhirnya, makhluk mirip Pak D tadi kembali kepada bentuk aslinya. Sungguh aku terkejut. Ular berkepala manusia mendekatiku sambil senyum nyinyir, seperti orang yang malu karena kedoknya terbongkar. Aku diam saja sambil menunggu reaksinya. Aku perhatikan dengan seksama. Kalau perbuatannya mencoba mencelakaiku, namun lagi-lagi aku yakin bangsa jin tak mungkin punya kekuatan untuk mencelakai kita, bangsa manusia. Ternyata setelah tersenyum nyinyir dia pergi menjauh, lalu seperti secepat kilat menghilang. Aku pun melangkah pulang. Namun dalam perjalanan pulang, sungguh di luar dugaan. Begitu banyak istana bangsa jin yang aku temukan dalam bentuk dan warna-warni cahaya yang berbeda-beda. Setelah aku tahu begitu banyak istana tempat mereka tinggal, baru aku sadari ternyata bangsa jin mirip dengan manusia. Padahal hanya rumah bagi bangsa jin, namun aku menyebutnya istana, mengingat begitu banyak pintu dan altar-altar tempat persembahan. Bocah-bocah jin terlihat bermain juga seperti kita, bercanda, bergembira, suara cekikikan, penuh keriangan. Mereka memainkan benda yang mirip kepala manusia. Ada rambut, mata, hidung, mulut, dan telinga. Dilempar-lempar, layaknya main bola lempar. Bila lepas menangkap, maka bola yang mirip kepala manusia itu menggelinding. Sekali waktu bola itu menggelinding ke dekat kakiku. Dan benar, itu kepala manusia. Lehernya masih berdarah, mata kedap-kedip, bibir kecap-kecap. Duh, sangat mengerikan. Misteri kematian Pak G. Hari itu, Selasa, tepat ketika orang terdekatku menjalani operasi meningioma. Bongkahan daging bersarang di kepala bagian kanan sebesar buah apel malang. Alhamdulillah, berhasil diangkat dengan selamat. Ketika berita tersampai lewat telepon, Pak D sedang berada di puskesmas. Kena menyamak, sebuah istilah yang biasa digunakan oleh warga tempat aku tinggal. Ada yang menyebutnya sebagai sebuah serangan angin duduk, lebih lumrah disebut angin duduk. Biasanya tanpa sakit atau gejala apapun sebelumnya. Orang yang kena angin duduk akan segera sesak napas beberapa detik. Setelahnya akan lemas dan berakhir dengan kematian.
penderita akan meninggal dunia dan selalu diiringi dengan kekagetan siapapun orang yang mengenalnya. Tadi siang baru saja kami selesai bercengkrama, baru saja kami selesai makan siang, baru saja kami pulang sama-sama dan seterusnya. Begitu pasti, kagetnya kayak gitu. Nah, pihak puskesmas atau dalam istilah kedokteran, orang yang kena serangan angin duduk katanya disebut sebagai gagal jantung dan sebagian besar penderita akan mengalami kematian. Minimnya pengetahuan bagaimana mengatasi masalah ini selalu menjadi momok bagi keluarga dan pasien itu sendiri. Tak seorang pun ingin mengalami kematian secara mendadak. Tapi, mau bagaimana lagi? Gagal jantung tetap saja berpeluang menyerang siapa saja. Sebuah tayangan video yang dibagikan seorang kawan sepertinya bisa dicoba untuk diterapkan, yaitu dengan rutin melakukan pijatan mandiri terhadap bagian-bagian tubuh yang merangsang kerja jantung. Dalam tayangan tersebut dijelaskan bahwa dengan cara menjepit setiap sela jari dengan jari yang lain secara bergantian, dipercaya mampu merangsang saraf bagian dalam tubuh, termasuk jantung. Setelah itu melingkari pergelangan tangan dengan lingkaran jempol dan telunjuk mengelilingi pergelangan secara berulang-ulang dan dilakukan berkali-kali. Lalu dilanjutkan dengan persendian pada siku dengan cara yang sama, membuat lingkaran jempol dan telunjuk mengelilingkannya berkali-kali. Dan yang terakhir adalah dengan menepuk-nepuk ketiak dengan tangan yang dikepalkan. Hal ini dilakukan berkali-kali dan sesering mungkin. Semua yang dilakukan di atas katanya mampu memberikan rangsangan pada saraf tubuh sehingga peluang gagal jantung menjadi kian kecil. Kembali ke kisah Pak D dengan misteri kematiannya. Berbeda dengan cerita di atas, cerita lain ternyata beredar keluar dari mulut Rima, istri Pak D. Katanya, seminggu sebelum peristiwa meninggalnya Pak D, ada seseorang datang ke rumah meminta pertolongan pengobatan kepada Pak D. Katanya, orang tersebut sedang bersiteru dengan seseorang dari Pulau Jawa. Pengaruh persaingan bisnis. Karena persaingan tersebut akhirnya menjadikan kedengkian bersarang pada hati manusia dan berakibat meminta jasa dukun untuk melakukan tenung, santai dan sejenisnya. Memang, kebiasaan tugas Pak D adalah mengembalikan kiriman santet, tenung, teluh tersebut kepada tempat asalnya, bukan untuk menyakiti siapa pengirim atau orang suruhannya, melainkan mengembalikan barang santet tersebut ke tempat asalnya, alam jin. Dari sinilah cerita misteri kematian Pak D dimulai. Beberapa tahun sebelum Pak D meninggal, seseorang pernah datang lewat alam penerawangannya Pak D. Saat itu, aku sedang berada di depan Pak D pada suatu malam. Ketika sedang asyik bercerita bagaimana pengalaman Pak D ketika terpaksa melakukan semedi ngalah berkah untuk mendapatkan pekerjaan jauh sebelum Pak D berkeluarga. Kamu enak, bisa hidup bersama orang tua. Lah aku, mau tidak mau harus berjuang sendiri mencari kehidupan. Untuk mendapatkan pekerjaan terpaksa melakukan amalan gila. Sekarang baru tahu aku salah. Pelajaran sesat, kata Pak D. Aku diam saja menyimak, tak berani membantah atas tuduhan betapa enaknya hidup bersama orang tua. Walau sebenarnya kehidupanku tak lebih menderita dari kehidupan Pak D. Hidup di bawah garis kemiskinan dan hari-hari menahan lapar memang sungguh tidak mengenakan. Tapi biarlah, toh waktu sudah berlalu, tinggal kenangan yang akan jadi cerita masa sulit. Ketika asyik bercerita tersebut, kemudian Pak D tiba-tiba berhenti bercerita. Mata terpejam, mulut komat kamit, dalam posisi duduk bersila. Sebelumnya kaki Pak D lurus sedang bersandar di dinding kamar tengah. Seperti tak ada orang di sekitarnya. Pak D berdiri dan melangkah cepat ke belakang. Sejurus terdengar suara gemericik air dari keran. Pak D sedang mengambil wudhu. Pikirku, padahal saat itu ada aku, Rima dan beberapa orang di rumah itu. Kami saling pandang dengan sejuta pertanyaan. Pak D sedang melakukan apa? Tanpa saling bertanya, tapi aku yakin pertanyaan ada di hati kami sama. Tanpa dikomando, kami pun menyisir menjauh dari sajadah tempat Pak D biasa sholat. Maklum, ruang sholat ada di ujung kamar tengah, tempat kami biasa berkumpul. Sungguh, suasana tiba-tiba mendadak mencekam. Pak D langsung berdiri di atas sajadah dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan sangat cepat. Aku meyakini tidak ada tumakninah dalam sholat itu saking cepatnya. Entah diterima atau tidak, karena tidak sesuai rukun sholat yang harus tumakninah pada setiap ruku, i'tidal, sujud dan duduk antara 2 sujudnya. Mungkin juga pengetahuanku tentang perjalanan cepat dan lambatnya waktu yang bisa dirasakan oleh seorang belum aku pelajari. Aku teringat bagaimana sahabat Rasulullah SAW
yang biasa menghatamkan Al-Quran dalam setiap sholat malam mereka. Logika sederhana pasti tak akan mampu menerima ya. Bagaimana mungkin dalam satu malam mampu membaca sekian banyak halaman? Tapi begitulah, nyatanya para sahabat Rasulullah melakukannya. Waktu yang terberkahkan ya teman-teman. Selesai salam, Pak D kemudian geblak dan terjatuh ke lantai. Rima sudah hafal harus melakukan apa. Pak D pun didudukkan dan dipapa. Ambilkan aku segelas air putih, perintah Pak D tiba-tiba dan ketidaksadarannya. Aku langsung berdiri, mengambil air dan menaruh di depan Pak D. Air itu kemudian ditutup dengan telapak tangan kanannya sambil membacakan beberapa ayat Al-Quran. Alangkah terkejutnya aku ketika air tersebut tiba-tiba berubah jadi merah. Apakah ini darah? Tanyaku dalam hati. Aku tak mencium ada bau amis sama sekali. Buang air ini, ganti dengan yang baru. Suara serak khas Pak D yang selalu berbeda ketika dalam posisi tidak sadar. Ini pasti suara guru Pak D. Aku letakkan kembali gelas dengan air putih tersebut di depan Pak D. Sama seperti adegan pertama. Telapak tangan kanan Pak D menutup gelas tersebut, kemudian membacakan ayat Al-Quran lagi. Aku tahu ayat yang dibacakan kini adalah surah Al-Jin. Surah tersebut dibaca dari awal hingga akhir dengan cepat. Begitu surah Al-Jin selesai dibaca, kembali air berwarna merah. Buang air ini, ganti air yang baru. Kamu wudhu dahulu, perintah Pak D padaku. Apa yang diperintahkan pun aku lakukan. Bergegas aku ke belakang dan mengambil air wudhu. Setelah selesai, barulah aku cuci gelas tadi. Sekedar untuk melepaskan penasaran, kali ini sebelum aku buang air tersebut, aku cium. Dan benar, bau amis darah sangat menyengat. Apakah karena aku telah berwudu atau karena terlalu dekat aku menciumnya? Yang jelas apa yang aku cium benar-benar bau darah. Segera aku taruh kembali gelas berisi air tersebut di depan Pak D. Rima masih dalam posisi memapah Pak D dengan keringat bercucuran. Sementara yang lain duduk bengong menyaksikan apa yang ada di depan mereka. Setelah gelas tetap berada di depan Pak D, kali ini tidak ada telapak tangan yang ditutupkan, melainkan hanya ucapan salam yang keluar dari mulut Pak D. Seraya tubuh Pak D lemas. Haus, minum, kata Pak D. Rima pun memberikan gelas air putih tadi untuk diminum. Sekali tenggak, ludes. Seperti orang yang baru tersadar dari pingsan. Pak D kebingungan sebentar sebelum benar-benar mampu menguasai keadaannya. Setelah beberapa saat, Pak D kembali seperti sedia kala, mengambil rokok kemudian menyulutnya. Ada apa tadi? Tanyaku. Dan karena perseteruan bisnis, kecemburuan, takut tersaingi dan mati bisnisnya, akhirnya meminta jasa dukun untuk ngirim santet. Aku diminta untuk mengembalikannya. Alhamdulillah berhasil. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Tanya. Gimana teman-teman? Setelah menyimak kisah dari Surah Bledek, apakah ada manfaat yang bisa teman-teman amalkan? Apresiasi setinggi-tingginya ya buat Surah Bledek. Karyanya luar biasa. Dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih teman-teman.